Nggih, ngajaken. Bab 880. Setelah Tang Feiyan memasuki ruang pas, beberapa pelayan lain berlari. Pak, apakah pacarmu seorang bintang besar? Apakah dia baru saja selesai syuting? Pacarmu terlalu cantik, dan dia memiliki temperamen yang sangat baik. Aku baru saja melihat bahwa pacarmu tampaknya tanpa riasan. Ya, terutama rambut perak, sangat indah, seluruh orang terlihat seperti peri. Drama apa yang sedang syuting pacarmu? Dengan pacarmu, kami telah memutuskan drama ini. Beberapa pelayan sangat tertarik dan bergosip. Namun, untungnya, Harvey tidak tersipu ketika dia berbohong dan mengarang cerita, jadi dia mulai berbicara omong kosong dengan para pelayan ini, dan para pelayan itu tercengang ketika mereka mendengarnya. Ada juga tawa dari waktu ke waktu di toko. Setelah beberapa saat, Tang Feiyan keluar dari kamar pas. Ketika semua pelayan melihat lagi, para penonton tercengang. Gaun ini tampaknya dibuat khusus untuk Tang Feiyan. Skinny jeans berwarna biru muda menggarisbawahi sosok anggun seorang wanita, terutama bagian kaki yang panjang, dengan rasio ketebalan yang sempurna, panjang dan lurus, yang membuat para pramusaji iri. Kemeja bergaris yang agak longgar menonjolkan gaya dan keanggunan seorang wanita, dan rambut peraknya diikat dengan santai di belakang kepalanya dengan karet gelang, memperlihatkan wajah yang lembut dan halus. Jika wanita itu masih peri terbang tinggi sekarang, maka wanita itu sekarang adalah kecantikan perkotaan, dan dia lebih membumi. Mata Harvey juga lurus. Jika Anda mengabaikan usia Tang Feiyan, wanita ini jelas merupakan kecantikan kelas 1. Secara khusus, tahi lalat kecil di bawah sudut mata kirinya, tidak hanya tidak mempengaruhi penampilan wanita itu, tetapi juga menambahkan sentuhan kegenitan dan kelucuan pada wanita itu. Ya Tuhan, saya tidak menyangka seseorang memakai pakaian merek kami dengan efek yang luar biasa. Cantik sekali, dia terlihat seperti model. Tuan, sungguh menakjubkan Anda dapat menemukan pacar seperti itu. Berbahagialah. Beberapa pelayan tidak bisa tidak memuji. Pelayan lain juga mengangguk setuju. Lagi pula, Saint Laurent adalah merek asing, dan sebagian besar desainnya lebih sesuai dengan gaya orang asing. Sangat sedikit orang timur yang bisa memakai pakaian merek ini dengan baik. Mendengar pujian semua orang, Tang Feiyan merasa sedikit malu, dan ada dua rona merah di wajahnya. Tang Feiyan datang dan bertanya dengan malu-malu, bajingan kecil, apakah aku terlihat bagus dalam gaun ini? Kelihatannya bagus. Harvey mengangguk lagi dan lagi. Apakah karena orang-orangku tampan, atau pakaianku bagus? Tang Feiyan bertanya lagi. Semuanya bagus. Harvey mengangguk, dan melanjutkan, kamu sudah tampan, tapi pakaianmu adalah lapisan gula pada kue. Tang Feiyan tersenyum manis, kamu bisa bicara. Setelah itu, Harvey meminta pelayan untuk menempatkan Tang Feiyan di depannya, dia mengemasi pakaiannya, melunasi tagihan, dan meninggalkan toko bersama Tang Feiyan. Setelah berjalan keluar dari toko, Tang Feiyan melirik Harvey, dan berkata, bajingan kecil, ketika kamu mendengar seseorang mengatakan bahwa aku adalah pacarmu, kamu sangat cantik, kan? Tidak ada. Harvey dengan cepat menggelengkan kepalanya. Penatua keempat, Anda adalah penatua, saya seorang junior, dan saya masih sangat menghormati Anda. Faktanya, Harvey berbohong, dia tidak pernah bisa menganggap Tang Feiyan sebagai penatua. Mungkin penampilan Tang Feiyan yang menyembunyikan usianya, mungkin kepribadian Tang Feiyan yang ceria dan ramah, atau mungkin juga sikap Tang Feiyan yang tidak bersahaja. Singkatnya, dengan Tang Feiyan, Harvey juga merasakan relaksasi yang telah lama hilang. Benarkah? Tang Feiyan menyipitkan matanya, lalu mengapa aku pikir kamu tidak takut padaku sama sekali, dan sangat wajar untuk mengambil keuntungan dariku. Elder keempat, mengapa kamu masih memikirkan apa yang baru saja terjadi? Sekarang. Harvey tersenyum tak berdaya, bukankah aku mengatakannya, aku hanya berbohong kepada adik perempuan itu. Oke, jangan jelaskan. Tang Feiyan melambaikan tangannya, tetua ini dalam suasana hati yang baik malam ini. Jadi aku akan memanfaatkanmu. Benar. Aku akan menjadi pacarmu malam ini, dan kamu bisa memanggilku dengan namaku. Tentu saja, itu hanya untuk malam ini. Harvey menggaruk kepalanya, tidak bagus. Bukankah generasinya kacau? Apa yang tidak begitu baik? Tang Feiyan memutar matanya dan melihat, jangan murah, tapi jual dengan baik, saya tidak keberatan, apa yang Anda keberatan? Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak mau. Maka panggil aku nenek. Tidak apa-apa. Harvey berkata, oke, mari kita berpura-pura menjadi pasangan malam ini. Bodoh. Tang Feiyan menjadi kosong melihat Harvey, dia bertanya lagi, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Harvey menepuk dadanya, ikuti aku malam ini, aku berjanji akan membiarkanmu makan dan minum dan bersenang-senang. Dengan itu, Harvey membawa Tang Feiyan pergi. Saya pergi ke mall, dan kemudian pergi ke Jalan Wang Fujing di Longcheng. Ada banyak pedagang, merek lama, restoran baru, makanan ringan lokal dan lokal lainnya. Selain makan dan minum, ada banyak toko menarik di jalan ini, dan banyak orang akan datang ke sini untuk check-in. Meski sudah pukul 10 malam, jalanan masih sangat ramai. Setelah memarkir mobil, Harvey membawa Tang Feiyan ke jalan. Karena pakaian ganti Tang Feiyan, mata aneh orang-orang jauh lebih sedikit, tetapi tingkat balik wanita itu masih 100%. Berjalan ke jalan, Tang Feiyan juga sepenuhnya melepaskan kemuliaan dan pengekangannya, seperti burung yang terbang keluar dari sangkar, melompat ke girangan, berjalan-jalan dan melihat-lihat, dan membeli apapun yang dia suka. Harvey mengikuti di belakang sambil tersenyum, membantu dengan berbagai hal. Berjalan ke pedagang kecil yang menjual segala macam aksesoris, Harvey berteriak, Feiyan, kemari. Ada apa?
Tang Feiyan berlari. Harvey memilih topi baseball merah muda dan meletakkannya di kepala wanita itu. Setelah memakai topi, wanita yang awalnya modis dan cantik menjadi jauh lebih murni dan lebih cantik, seperti boneka. Kenapa kamu memakai topi? Apakah kamu tidak menyukai rambutku? Tanya Tang Feiyan dengan mulut kembung. Tidak. Harvey menggelengkan kepalanya, rambutmu indah, tapi sedikit terlalu mencolok. Tunggu, jangan bergerak. Mengatakan itu, Harvey mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengatur kuncir kuda untuk wanita itu, miliknya mata sangat lembut. Entah bagaimana, ketika Harvey mendekat, Tang Feiyan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia hampir lupa bagaimana rasanya memiliki detak jantung yang cepat. Tapi kenapa jantungnya berdetak lebih cepat? Aku hanya berpura-pura menjadi pasangan dengan bajingan kecil ini, bukan pasangan sungguhan. Apakah Anda benar-benar menganggap bajingan kecil ini sebagai pacar? Tidak, saya tidak setara dengannya dalam hal senioritas dan usia, itu benar-benar tidak mungkin. Setelah membantu wanita itu merapikan kuncir kuda, Harvey tersenyum puas, terlihat jauh lebih baik seperti ini. Lihat ke cermin, apakah kamu suka topi ini? Wajah cantik Tang Feiyan memerah, dia mengambil cermin dan melihatnya. Tidak apa-apa, begitu-begitu. Setelah berbicara, Tang Feiyan meletakkan cermin dan buru-buru berjalan ke depan. Setelah membayar uang, Harvey dengan cepat mengejarnya. Bab 881. Keduanya berjalan berdampingan di jalan, terlihat seperti pasangan biasa. Namun, Tang Feiyan sedikit linglung, dan pikirannya berantakan. Harvey melihat wanita itu tidak berbicara, jadi dia menemukan topik dan bertanya, Feiyan, aku ingin tahu, berapa umurmu? Termasuk tahun ini, aku sudah berusia 165 tahun. Tang Feiyan berkata pikirannya ditarik ke belakang, ada apa, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Aku hanya ingin tahu, bukankah kamu sudah punya pacar selama lebih dari 100 tahun? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa melihat bahwa Tang Feiyan belum rusak. Namun, ini sangat aneh. Mungkinkah wanita telah sendirian selama bertahun-tahun? Ketika aku masih muda, aku menyerahkan satu. Mata Tang Feiyan menjadi gelap, hanya saja dia sudah mati. Mati. Wajah Harvey berubah, bagaimana dia mati? Olehku dia dibunuh olehku. Musuh. Tang Feiyan menjawab dengan ringan, kemudian, saya berkonsentrasi pada kultivasi saya dan terus meningkatkan kekuatan saya, dan akhirnya membalaskan dendamnya dan memusnahkan seluruh keluarga musuh. Setelah membalas dendam, saya kembali ke Tangmen dan mulai mundur, saya mengerahkan seluruh energi saya ke dalam latihan, dan saya tidak pernah memikirkan masalah pria dan wanita ini. Menurut pendapat saya, 2 orang telah berlalu, dan 1 telah berlalu. Untuk mencegah orang lain mati karenanya, saya lebih memilih 1. Orang-orang telah berlalu. Sebenarnya, ini cukup bagus, sangat bagus. Berbicara tentang ini, mata Tang Feiyan merah, jelas memikirkan masa lalu, menyentuh kelembutan di hatinya. Harvey menghela nafas pelan, tidak tahu bagaimana menghibur wanita itu. Lagi pula, tidak ada yang namanya empati di dunia ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi tahun itu, pengalaman itu pasti tak terlupakan bagi wanita. Menyaksikan kekasihnya mati di depan matanya, aku takut wanita itu saat itu benar-benar pingsan dan putus asa. Kalau tidak, wanita tidak akan menutup hati mereka sejak saat itu, dan sendirian sejauh ini. Harvey tidak ingin wanita itu diam dalam kesedihan. Karena saya berjanji untuk membawa wanita untuk makan, minum, dan bersenang-senang malam ini, saya harus melakukan apa yang saya katakan. Biarkan keindahan malam ini tetap dalam ingatan para wanita. Jadi, Harvey dengan cepat mengubah topik, Feiyan, apakah kamu lapar? Ah! Tang Feiyan tidak menyangka topik Harvey akan melompat begitu cepat, tetapi dia mengangguk dengan manis, lapar. Toko cumi bakar di depan sepertinya sangat populer, ayo mengantri juga. Harvey menyeringai, lalu meraih tangan kecil wanita itu dan berlari menuju toko cumi bakar. Tang Feiyan hanya berpegangan tangan oleh pria yang linglung, tidak melepaskan diri atau melawan, tetapi sudut mulutnya sedikit naik, memperlihatkan senyum yang mendebarkan. Tidak peduli berapa perbedaan usia yang dia miliki, birokrasi dan aturan duniawi apa yang dia miliki. Dia tidak ingin memikirkan hal-hal ini lagi. Malam ini, dia hanya pacar dari bajingan kecil ini. Malam ini, Harvey mengajak Tang Feiyan makan sate kambing, perut buncit, lobster bakar, trotter babi panggang, yogurt goreng, del. Dan juga mengunjungi berbagai toko khas, masuk dan berfoto. Setelah itu, Harvey membawa wanita itu ke kota video game lagi, bermain game listrik dan memotong boneka. Harvey akan membawanya untuk mengalami segala sesuatu yang seorang wanita belum pernah makan, lihat, atau mainkan. Pada pukul 12 tengah malam, Harvey juga mengajak wanita itu untuk menonton film tengah malam. Semua jalan dan gang meninggalkan tawa mereka berdua. Sungguh malam yang tak terlupakan, malam yang romantis. Malam ini niscaya akan menjadi kenangan terbaik di hati mereka berdua. Sekitar pukul 2 dini hari. Rumah leluhur keluarga Liu di timur laut terang benderang. Gerbang rumah leluhur penuh dengan mobil mewah. Pada saat ini, banyak orang sedang duduk di aula belakang rumah leluhur keluarga Liu. Namun, suasana seluruh keluarga Liu sangat tertekan. Liu Changfeng, kepala keluarga Liu, sedang duduk di depan dengan ekspresi muram di wajahnya. Di sebelahnya adalah Liu Zanpang, yang menduduki peringkat ketiga di antara 5 tetua keluarga Liu. Hanya ada 2 dari 5 tetua keluarga Liu. Di kedua sisi, ada 2 orang parubaya yang duduk. Salah satunya mengenakan setelan olahraga biru, dengan tubuh kurus, mata panjang dan sipit, dan kumis. Salah satunya mengenakan setelan pelatihan biru, dengan tubuh yang sedikit gemuk dan wajah yang cerah, terlihat sangat kaya. Kedua orang parubaya ini adalah 4 klan abadi besar di Cina Timur Laut, kepala keluarga Hu, Hu Maolin, kepala keluarga Huang, dan Huang Dewu.
Meskipun keluarga Hu dan keluarga Huang memiliki posisi yang lebih lemah daripada keluarga Liu, mereka masih keluarga abadi, dan mereka memiliki banyak pengaruh di seluruh timur laut, dan bahkan di Tiongkok. Karena keluarga Hu dan keluarga Huang juga berlatih sihir, begitu banyak orang kaya dan terkenal akan datang ke pintu, memohon mereka untuk menghilangkan bencana dan keberuntungan. Dan malam ini, mereka juga diundang untuk datang. Bagaimanapun, keluarga Liu juga merupakan kepala dari 4 keluarga abadi di timur laut, dan setiap orang akan saling menjaga pada hari kerja, jadi ketika Liu Changfeng mengundang mereka, mereka secara alami ingin datang. Liu Changfeng menghela nafas panjang dan berkata perlahan, Lao Hu, Lao Huang, saya sudah menjelaskan seluk-beluk masalah ini sekarang. Saya mencari kalian berdua kali ini, dan saya hanya ingin bertanya. Mereka untuk bantuan. Kebencian keluarga Liu saya harus dibalas dengan laporan. Huang Dewu menghela nafas, Liu tua, saya juga sedih mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Liu Anda. Sangat disayangkan bahwa orang abadi seperti Nyonya Liu telah meninggal. Namun, tidak baik untuk menjadi sibuk. Tolong. Ya. Hu Maolin juga memulai percakapan, jika Anda hanya berurusan dengan keluarga York, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi, kuncinya adalah keempatnya keluarga kerajaan di Longcheng, 2 keluarga Tianzi semuanya bersama keluarga York. Persahabatan itu tidak dangkal. Begitu kita menyentuh keluarga York, bagaimana keluarga besar lainnya bisa duduk diam? Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa bahkan Sekte Tang memiliki hubungan dekat dengan keluarga York. Sekte Tang telah diwarisi selama hampir 800 tahun, tetapi itu adalah raksasa sejati. Bahkan jika Sekte Tang tidak lagi berada di puncaknya, unta kurus lebih besar dari kuda. Itu sangat sulit bagi kita bertiga untuk mengalahkan Sekte Tang sendirian. Liu Changfeng mengerutkan kening dan berkata dengan kaget. Selama kalian berdua bersedia membantu, keluarga Liu saya bersedia untuk berbagi nada spiritual di Gunung Changbai dengan kalian berdua. Kalian juga harus tahu betul bahwa itu adalah nadi spiritual yang diandalkan oleh Nyonya Liu kita untuk memiliki kultivasi saat ini. Karena, mendengar ini, Huang Dewu dan Hu Maolin disegarkan, dan mata mereka berbinar. Sedikit. Lagi pula, di tanah Shenzhou saat ini, energi spiritual terlalu tipis, tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah, dan pembuluh darah spiritual bahkan lebih jarang. Dan nadi spiritual Gunung Changbai selalu ditempati oleh keluarga Liu, yang membuat mereka sangat didambakan. Di tanah pembuluh darah spiritual, ada energi spiritual yang melimpah, dan berkultivasi di tempat pembuluh darah spiritual berada pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan basis kultivasi juga bisa meroket. Sekarang, Liu Changfeng benar-benar mengatakan bahwa dia bersedia untuk berbagi nada spiritual Gunung Changbai, dan mereka secara alami bersemangat. Huang Dewu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya, Liu tua, apakah ini benar? Saya, Liu Changfeng, tidak ragu, selama Anda bersedia membantu, maka saya bersedia berbagi pembuluh darah spiritual dengan Anda. Liu Changfeng berkata dengan keras. Huang Dewu terkekeh, Lao Liu, karena kamu sangat tulus, aku akan setuju untuk membantu untuk saat ini. Namun, aku harus mendiskusikan masalah ini dengan kakek kita. Lao Liu, aku telah melihat ketulusanmu, aku juga akan membahasnya. Dengan kakek kita. Hu Maolin juga tersenyum dan melanjutkan. Bab 882. Oke. Liu Changfeng berkata dengan keras, saya harap kalian berdua dapat memberi saya jawaban sesegera mungkin. Masalah balas dendam tidak dapat ditunda. Keluarga York harus menghilang dari Shenzhou, dan anak laki-laki itu Harvey harus mati. Ada juga 2 tetua dari keluarga Tang. Gai, kamu harus membayar dengan nyawamu. Jangan khawatir, aku akan membicarakan masalah ini dengan kakek kita malam ini, dan paling lambat besok, aku akan memberimu jawaban. Selama Anda keluarga Liu bersedia berbagi denyut nadi spiritual, saya akan memberikan jawaban. Saya pikir kakek kami pasti akan membantu keluarga Liu Anda. Huang Dewu dan Hu Maolin mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Liu Changfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ada apa? Tanya Huang Dewu. Saya sudah menelepon dan memberitahu Tianjimen tentang ini. Liu Changfeng tersenyum dingin, sekarang, kepala Tianjimen Situ Xiong dan tetua kelima He Qianjun telah meninggal di tangan York dan Tangmen, jadi mereka membenci keluarga York. Keluarga Liu bukan satu-satunya dengan Tangmen. Apalagi, wakil kepala Tianjimen telah mengatakan bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada Wu Houmen, dan akan meminta Wu Houmen untuk membantu. Selama Wu Houmen bersedia membantu, maka kami akan melakukannya, saya tidak akan takutlah pada keluarga York dan Sekte Tang. Hahaha, oke. Huang Dewu tersenyum, dengan berita ini, kakek kita pasti akan setuju 100%. Ya, jika Sekte Wu Hou jika kita bisa membantu, maka kita tidak perlu khawatir. Hu Maolin tertawa, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, mengapa Bai Lao Er tidak datang malam ini? 4 keluarga abadi di Cina Timur Laut adalah Hu, Huang, Bai, dan Liu, dan 4 makhluk abadi yang sesuai adalah rubah, musang, landak, dan ular. Liu Changfeng mendengus dingin, ketika Bai Lao Er mendengar bahwa dia akan berurusan dengan Sekte Tang, dia terlalu takut untuk datang. Tidak apa-apa jika dia tidak datang, selama kita bisa menghancurkan keluarga York dan Sekte Tang kali ini, maka kekuatan 3 keluarga kami pasti akan meningkat pesat. Selain itu, 3 keluarga kami didukung oleh pembuluh darah spiritual. Di masa depan, tidak akan ada 4 klan abadi utama di Timur Laut, hanya 3 abadi utama klan, dan klan Bai bisa disingkirkan. Bai Lao Er membuat kesalahan kali ini. Satu gerakan, melewatkan kesempatan untuk lepas landas. Huang Dewu berkata sambil tersenyum. Keluarga Bai sangat dihormati, dan mereka akan dikeluarkan dari 4 keluarga abadi di masa depan. Mereka memintanya sendiri. Hu Maolin mencibir.
Liu Changfeng mengangkat tangannya, oke, saya tidak akan banyak bicara lagi. Sekarang saya ingin meminta kalian berdua untuk mendiskusikannya dengan dua pria tua itu. Saya masih menunggu jawaban Anda. Selesai. Selamat tinggal. Kata Huang Dewu dan Hu Maolin, lalu berdiri. Aku akan mengirimmu pergi. Liu Changfeng juga berdiri. Namun, tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, sebuah suara centil masuk. Liu Changfeng, siapa yang bicara? Siapa? Apakah kamu benar-benar ingin keluarga Liu kamu dimusnahkan? Aku tidak menyangka kamu akan memikirkan balas dendam. Keluarga Liu, serta orang-orang yang dibawa oleh Huang Dewu dan Hu Maolin bergegas keluar. Ketika mereka datang ke halaman di luar aula, Liu Changfeng dan yang lainnya melihat ke atas. Saya melihat seorang wanita muda berdiri di atap di depan halaman. Wanita itu tinggi dan bergelombang, mengenakan jaket merah di atas, skinny jeans hitam di bawahnya, sepasang sepatu bot kulit di kakinya, dan giwang hitam di telinganya. Rambut merah anggur dengan highlight berkibar tertiup angin, sejuk, mulia, dan sejuk. Wanita ini adalah Ji Qianying, yang ke-9 dalam penangan pedang, dengan nama kode, Suzaku. Suzaku. Melihat ini, ekspresi Liu Changfeng berubah. Suzaku. Huang Dewu terkejut, mungkinkah Suzaku, salah satu dari 10 pemegang pedang? Ya, itu dia. Liu Changfeng mengangguk. Ada desas-desus bahwa 10 pemegang pedang, teratas semuanya adalah master kelas 1, tapi aku tidak menyangka bahwa Suzaku yang bermartabat ternyata adalah seorang gadis muda. Aku sangat ragu sekarang, apakah ada rumor tentang 10 pemegang pedang, yang di tengah sangat kuat? Kata Huang Dewu sambil tersenyum. Bahkan gadis kecil seperti itu bisa masuk ke pemegang pedang, prestise pemegang pedang ini harus dilebih-lebihkan. Hu Maolin juga tersenyum dan melanjutkan. Lao Huang, Lao Hu, kekuatan gadis kecil ini tidak sederhana, dia hanya peringkat ke-9 di penangan pedang. Ini seri dengan orang tua kita, kata Liu Changfeng jujur. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Hu Maolin bertanya dengan kaget. Inilah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jawab Liu Changfeng. Mendengar ini, senyum Huang Dewu dan Hu Maolin menghilang, dan penghinaan sebelumnya menghilang di mata mereka. Mereka memahami kekuatan Nyonya Liu. Dan kedua peringkat ke-9 dan ke-10 dalam penangan pedang, bekerja sama untuk dapat mengikat dengan Nyonya Liu, yang cukup untuk membuktikan bahwa gadis kecil di depannya tidak mudah. Suzaku, aku ingin tahu apakah kamu datang ke keluarga Liu kami hari ini, ada apa? Tanya Liu Changfeng. Ji Qianying berkata dengan dingin, keluarga Liu Timur Laut Anda mengabaikan aturan dan berani bergabung dengan Tianjimen untuk mengganggu masyarakat dan membunuh orang tanpa pandang bulu, mengapa menurut Anda saya datang ke keluarga Liu Anda? Keluhan keluarga York. Mata menjadi dingin. Itu benar. Mata indah Ji Qianying membeku, saya di sini hari ini untuk memberi Anda peringatan keluarga Liu. Jika ada lain kali, keluarga Liu Timur Laut Anda tidak perlu ada. Setelah mengatakan itu, dia memandang Huang Dewu dengan dingin. Dan Hu Maolin, dan kamu keluarga Huang dan keluarga Hu, jika kamu tidak ingin dimusnahkan, tolong jujur padaku. Suzaku, apa yang kamu katakan terlalu sombong. Kamu, pembawa pedang, benar-benar menempatkan dirimu sebagai penegak hukum di Tiongkok, bunuh siapapun yang kamu inginkan. Huang Dewu mencibir. Suzaku, ini adalah keluhan antara keluarga Liu kami dan keluarga York, kamu, pengguna pedang, harus keluar dari urusanmu. Liu Changfeng juga berkata dengan dingin. Kali ini kami masih akan membantu keluarga Liu. Dengan hanya 10 pemegang pedang Anda, kami juga ingin menghancurkan 3 keluarga besar kami. Apakah Anda yakin Anda tidak bercanda? Hu Maolin juga kesal dan berteriak dengan keras. Dia adalah kepala keluarga Hu, dan sekarang dia sangat diancam oleh seorang gadis kecil, yang membuatnya merasa sangat malu. Gadis, ada apa dengan mereka? Jika kamu tidak mendengarkan bujukan, bunuh saja. Pada saat ini, suara serak malas datang. Liu Changfeng dan yang lainnya mengikuti suara itu dan melihat ada seseorang yang terbaring di atap di sebelahnya. Pria ini mengenakan jubah tau abu-abu compang camping, rambut putih abu-abu panjangnya dengan santai dimasukkan ke dalam jepit rambut kayu, dan wajahnya yang kurus kotor, dan dia tampak seperti berusia 50-an atau 60-an. Pada saat ini, Taois yang tampak seperti seorang tunawisma sedang memegang labu anggur kotor dan minum anggur. Pada saat melihat Tao ini, Liu Changfeng, Huang Dewu dan Hu Maolin terkejut. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, mereka dapat merasakan gangguan apapun dalam radius 1 km. Tetapi mereka bahkan tidak memperhatikan pendekatan Tao, apalagi ketika Taois ada di sini. Bab 883. Liu Changfeng, Huang Dewu, dan Hu Maolin menggigil kaget. Mereka hampir yakin bahwa Taois ini jelas bukan orang biasa. Permisi, siapa seniornya? Liu Changfeng bertanya. Hikap. Sang. Taois cegukan dan berkata, saya Pui Gua, Tao gila, dan saat ini saya sedang mengerjakan pekerjaan di pembawa pedang. Orang dari Tiandao itu juga mengatur untuk saya. 1. Apakah itu yang ke-8 atau ke-7, gadis, sepertinya aku sudah lupa. Setelah berbicara, Pui Gua menggaruk kepalanya, seolah dia benar-benar tidak ingat. Ji Qianying terdiam, ini yang ke-7, yang ke-7. Kakekku. Bisakah kamu tidak minum alkohol ketika kamu melakukan bisnis? Selain itu, jika kamu melakukan hal kecil ini, minumlah anggur, itu tidak akan menghalangi. Mendengar percakapan antara keduanya, Liu Changfeng, Huang Dewu, dan Hu Maolin terkejut. Ke-7. Tanpa diduga, Taois gila ini berada di peringkat ke-7 dalam pembawa pedang. Anda tahu, Suzaku peringkat 9 dan pendekar pedang pengejar angin peringkat 10 dapat bergabung untuk mengikat lelaki tua itu, jadi seberapa kuat Taois gila peringkat ke-7? Senior Pu, ini adalah keluhan antara keluarga Liu kami dan keluarga York.
Keluarga York bekerja sama dengan keluarga Tang untuk membunuh kakek kami dan 3 saudara laki-laki dan perempuan saya. Anda mengatakan bagaimana mungkin keluarga Liu kami tidak membalas dendam ini? Jangan ikut campur dalam masalah ini. Liu Changfeng berkata dengan sopan. Karena dia tidak yakin dengan kekuatan Puyi Gua, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak. Jangan bicara padaku tentang hal-hal ini. Puyi Gua melambaikan tangannya dengan mabuk, aku hanya mengatakan satu hal, jika kamu berani berlari ke dunia biasa dan membuat masalah lain kali, aku akan langsung menghancurkan keluarga Liumu. Dan kalian keluarga Huang dan keluarga Hu, jika Anda tidak ingin dimusnahkan, berhenti saja. Beraninya kamu, orang gila, berani mengancam keluarga Liu kami. Orang macam apa kamu? Menurut pendapatnya, Puyi Gua adalah seorang pecandu alkohol, orang gila, dan tunawisma, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Anak Huang Kou, bencana datang dari mulut, kematian. Puyi Gua tidak mengangkat kelopak matanya, hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Desir. Embusan angin menderu pergi. Detik berikutnya. Pong. Tubuh murid muda itu meledak, berubah menjadi genangan darah yang tumpah ke udara. Segera, semua orang di halaman diam. Semua keluarga muda Liu menatap Puyi Gua yang terbaring di atap dengan linglung, seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Taois gila ini baru saja mengangkat tangannya, dan seorang anggota klan muda langsung meledak menjadi awan darah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Wajah Liu Changfeng, Huang Deu dan Hu Maolin semuanya tenggelam. Ji Qianying tampak tenang, seolah dia sudah terbiasa. Dia tahu bahwa meskipun Puyi Gua tampak gila, emosinya tidak terlalu baik. Membunuh itu seperti makan dan minum baginya. Senior Pu, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk membunuh keluarga Liu di depanku? Wajah Liu Changfeng menjadi dingin. Sebagai kepala keluarga Liu, dia melihat klannya terbunuh, jika dia tidak melakukan apa-apa, itu pasti akan mempengaruhi gengsinya. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Puyi Gua luar biasa, dia harus berdiri dan berbicara. Sudahkah berlalu? Puyi Gua menyipitkan matanya sedikit, lalu melambaikan tangan kirinya lagi dengan lembut. Pom-pom-pom. Serangkaian ledakan terdengar. Lebih dari selusin anggota keluarga Liu meledak menjadi kabut darah, dan bahkan sudah terlambat untuk berteriak. Bau darah segera memenuhi udara. Puyi Gua tersenyum dan menatap Liu Changfeng, begitukah, sudah berakhir. Kamu, orang gila. Kamu orang gila. Liu Changfeng menggertakkan giginya dan meraung dengan marah. Anggota keluarga Liu lainnya juga marah, berharap mereka bisa menghancurkan Puyi Gua menjadi 10.000 keping. Jangan berteriak di depanku. Puyi Gua menghela nafas, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan membuat masalah di dunia biasa? Lao Liu, orang gila tua ini menginjak kepalamu. Bisakah kamu menanggungnya? Kamu dapat menanggungnya, tetapi aku tidak tahan lagi. Huang Deu berkata dengan suara keras, Lao Liu, Lao Hu, karena gadis kecil ini dan orang gila tua ini ingin campur tangan, mari kita bunuh. Sekarang. Itu benar. Hu Maolin juga berteriak dengan dingin, bajingan, pembawa pedang, mengapa kita harus mendengarkan mereka? Liu Changfeng tidak ragu lagi, dan berteriak, pergi. Liu Zanpeng, peringkat ketiga di antara 5 tetua keluarga Liu, membawa lusinan keluarga Liu, keluarga Huang, dan anggota keluarga Hu untuk melakukan pekerjaan ringan dan bergegas menuju Ji Qianying. Liu Changfeng, Huang Deu, dan Hu Maolin membawa beberapa dari mereka, melakukan pekerjaan ringan, dan membunuh Puyi Gua. Piton abadi dirasuki. Immortal kuning dirasuki. Rubah abadi dirasuki. Liu Changfeng dan ketiganya tidak berani peduli, jadi mereka langsung mengerahkan ki sejati mereka, menggunakan teknik terkuat, dan meluncurkan sebuah serangan. Saya melihat bahwa Liu Changfeng diselimuti ilusi piton hitam sepanjang 10 meter. Huang Deu diselimuti musang coklat besar. Hu Maolin diselimuti rubah putih besar. Piton hitam membuka mulutnya yang berdarah, musang menunjukkan taringnya, dan rubah putih menunjukkan cakarnya yang tajam, menakutkan. Puyi Gua menghela nafas pelan, mengapa kamu memaksaku untuk membunuh? Kemudian dia tertawa lagi, dan berkata kepada Ji Qianying yang akan memulai, nak, keluarlah bersamaku untuk melakukan sesuatu, kamu bisa santai dan tidak perlu untuk melakukan apa saja. Itu saja. Setelah berbicara, Puyi Gua menyesap anggur, dan kemudian meludahkannya ke Liu Changfeng dan yang lainnya dengan puff. Dalam sekejap. Minuman itu berubah menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan pegangan padat, dan melesat ke arah Liu Changfeng dan yang lainnya. Pedang kecil yang padat ini terbungkus oleh kekuatan nyata putih murni, dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa dihancurkan. Pedang tajam meluncur melintasi langit, membuat suara robekan yang menusuk. Oleh karena itu, bukan lagi energi sejati yang membungkus pedang kecil ini, tetapi energi sejati. Kekuatan sejati adalah perubahan kualitatif yang terjadi berdasarkan ki sejati. Surga dan alam manusia dan para pejuang di bawah ini tidak dapat mengubah ki sejati menjadi kekuatan sejati. Kepulan. Ini adalah upaya instan. 50 atau 60 anggota keluarga Liu, anggota keluarga Huang dan anggota keluarga Hu, termasuk Liu Zanpeng, semuanya dipukuli ke dalam saringan dan jatuh ke genangan darah. Hanya Liu Changfeng, Huang Deu dan Hu Maolin yang tersisa untuk membawanya. Namun, ketiga orang itu juga ditebas dengan darah, dan ilusi di tubuh mereka juga dikalahkan. Ketika Ji Qianying melihat ini, dia hanya mematikan api, duduk di atap dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Keluar dengan monster tua ini untuk melakukan tugas, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Meludahkan anggur menjadi pedang. Liu Changfeng terkejut, seberapa kuat orang gila tua ini. Huang Deu mengerutkan kening dan berbisik, orang gila tua ini terlalu menakutkan, dia hanya meludahkan mulutnya. Air minum akan merusaknya. Daxian yang kita undang. Dia bukan sesuatu yang bisa kita tangani, kita harus memanggil untuk diselamatkan.
Juga, panggil rubah tua dari keluarga Humu. Katakan saja aku akan meminta mereka untuk datang dan membiarkan mereka sedikit lebih ceroboh. Bab 884. Mendengar apa yang dikatakan Puyi Gua, Huang Dewu dan Hu Maolin tercengang hingga sangat marah. Beraninya orang tua gila ini menyebut orang tua mereka pria berkulit kuning dan rubah tua. Meskipun keluarga Huang dan keluarga Hu Bao Jiaxian mereka memang musang dan rubah, beraninya orang luar memanggil mereka seperti itu. Jangan katakan bahwa orang luar melihat orang tua mereka, bahkan jika mereka melihatnya, mereka semua dihormati sebagai Huang Daxian dan Hu Daxian. Orang tua gila, kamu berani memanggil kami orang tua dari keluarga Huang, kamu hanya mencari kematian. Kata Huang Dewu dengan marah. Orang tua, izinkan saya memberitahu Anda, ketika orang tua kami dari keluarga Hu datang, Anda akan mati. Hu Maolin juga mengatakan sesuatu yang kejam. Oke, berhenti bicara omong kosong, dan cepat panggil Huang Pizi dan rubah tua. Puyi Gua melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu. Huang Dewu dan Hu Maolin sangat marah sehingga dada mereka naik turun. Orang tua ini benar-benar gila. Dia bahkan tidak tahu kengerian keluarga Huang dan kakek keluarga Hu mereka. Huang tua, Hu tua, tolong tenang. Liu Changfeng berkata dengan cepat, biarkan orang gila tua ini menjadi sombong untuk sementara waktu, dan ketika Tuan Huang dan Nyonya Hu datang, saya ingin melihat betapa sombongnya orang gila tua ini. Oke. Huang Dewu dan Hu Maolin mengangguk setuju. Segera, mereka berdua memejamkan mata erat-erat, dan membentuk sidik jari di tangan mereka, yang ditransmisikan ke kakek mereka melalui teknik rahasia. Hanya beberapa menit berlalu. Keduanya membuka mata. Orang gila tua, kakek kita sudah dalam perjalanan. Aku mengerti berapa lama kamu bisa sombong. Huang Dewu mencibir. Orang tua, kakek kita juga sedang dalam perjalanan. Hu Maolin tersenyum bercanda, bagaimana kalau kamu memanggil beberapa anggota, pembawa pedang, untuk datang untuk memperkuat keberanian mereka? Tidak perlu. Puyi Gua tersenyum ringan, dia melambaikan tangannya, ketika Huang Pizi dan rubah tua melihat saya, mereka pasti akan berlutut ketakutan. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kakek kami akan berlutut kepadamu. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Sekarang, jika Anda memiliki kemampuan, coba lagi. Huang Dewu tercengang. Hu Maolin juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya pikir orang tua ini berpura-pura gila, tapi saya tidak menyangka itu gila. Untuk menghadapi maniak tua seperti itu, kita harus mengundang orang tua itu untuk datang. Yang benar-benar tidak pantas. Puyi Gua dia hanya tertawa dan mengabaikan ketiga orang ini, tetapi terus minum sampai mati. Kakekku, kapan kita akan pergi? Sudah. Terlambat, aku harus kembali tidur. Ji Qianying selesai bermain game dan bertanya pada Puyi Gua. Puyi Gua menamparkan mulutnya dan berkata, nak, tunggu sebentar, karena ini tugas, mari kita lakukan dengan rapi, agar tidak harus lari untuk kedua kalinya nanti. Oke, tunggu sebentar. Ji Qianying menjawab, lalu memainkan game lain dan mulai bermain. Pada saat ini, gerakan di halaman juga menyebar keluar. Anggota keluarga Liu yang menjaga di dekatnya bergegas ke halaman. Ketika mereka melihat pemandangan di halaman, mereka terkejut. Tanah penuh dengan mayat, darah mengalir kemana-mana, dan udara kental dengan bau darah. Patriark, siapa yang melakukan ini? Seorang anggota keluarga Liu bertanya dengan marah. Ada pertanyaan lagi, kedua orang ini pasti yang melakukannya. Anggota lain dari keluarga Liu menunjuk Ji Qianying dan Puyi Gua di kedua sisi atap. Sialan, beraninya kamu datang ke keluarga Liu kami untuk membuat masalah. Semuanya, bergabunglah denganku dan bunuh mereka. Keluarga Liu yang terkemuka meraung, dan kemudian mereka akan memimpin seseorang untuk bergegas. Berhenti, jangan lakukan apa-apa. Liu Changfeng berteriak keras. Patriark, kenapa? Pemimpin keluarga Liu tampak bingung. Yang lain juga memandang Liu Changfeng dengan ekspresi bingung. Kamu bukan lawan mereka. Liu Changfeng berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian melanjutkan, namun, kedua orang ini tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Tuan Huang dan Tuan Hu telah memanggil Nyonya Huang dan Tuan Hu. Nyonya Hu di sini. Kedua wanita tua itu sedang dalam perjalanan. Mendengar ini, semua anggota keluarga Liu tercengang. Siapa dua orang ini? Untuk menghadapi mereka, mereka harus mengundang Nyonya Hu dan Nyonya Huang untuk datang. Namun, karena Liu Changfeng berkata demikian, keluarga Liu tidak berani melakukan apapun, dan menunggu dengan tenang. Menunggu sekitar 20 menit. Wuho! Tiba-tiba, embusan angin bertiup, dan suara melolong hantu dan serigala datang dari kejauhan. Awan-awan gelap datang dari kejauhan, langsung menutupi seluruh langit di atas desa Liu Jia. Gemuruh. Bumi dengan radius beberapa ribu meter bergetar, dan bahkan gunung dan rumah bergetar. Dua tekanan menakutkan yang menakutkan menyapu dari kejauhan. Liu Changfeng, Huang Dewu, Hu Maolin dan yang lainnya tiba-tiba merasa gugup. Orang tua itu ada di sini. Teriak Huang Dewu dengan penuh semangat. Liu Changfeng dan Hu Maolin juga tersenyum. Semua anggota keluarga Liu yang hadir menelan tenggorokan mereka, merasakan jantung mereka panik, dan napas mereka menjadi cepat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Huang dan Nyonya Hu, hanya muncul di panggung dapat menyebabkan gerakan besar. Segera setelah itu, dua suara kuat datang dari kejauhan seperti guntur teredam. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Huang saya, pergi dari sini. Siapapun yang membunuh anggota keluarga Hu saya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saya melihat itu di langit di atas rumah leluhur keluarga Liu, di awan gelap, hantu musang dan hantu rubah putih dengan ketinggian lebih dari 30 meter muncul. Selain itu, ilusi kedua raksasa ini sama nyatanya, seolah-olah Huang Daxian dan Hu Daxian yang asli akan datang. Pada saat ini, Ji Qianying, yang sedang bermain game, juga merasakan dua tekanan kuat ini.
Dia mendongak, mengerutkan kening, dan meletakkan teleponnya. Hanya Pui Gua yang masih berbaring di atap sambil minum anggur, tidak terpengaruh. Pada saat ini, dua orang berdiri di atas dua pohon besar 4 atau 500 meter dari rumah leluhur keluarga Liu. Keduanya melangkah dengan ringan, menyapu 4 atau 500 meter secara langsung, dan mendarat dengan kuat di atap di seberang Pui Gua. Dan di atas kepala mereka, itu sesuai dengan ilusi musang dan ilusi rubah putih. Salah satu dari dua orang itu memiliki rambut panjang abu-abu putih dan mengenakan kemeja panjang berwarna coklat, tingginya sekitar 1,75 meter dan memiliki tubuh yang agak gemuk. Dia adalah orang tua dari keluarga Huang, Huang Zhongshan. Yang lain memiliki rambut putih panjang, alis putih dan janggut putih, tubuh ramping, mata ramping dan dagu runcing, benar-benar seperti rubah tua. Dia adalah orang tua dari keluarga Hu, Hu Yunsong. Kedua orang ini sama dengan orang tua keluarga Liu, dan mereka juga merupakan eksistensi terkuat dari keluarga Huang dan keluarga Hu. Temui Tuan Huang. Temui Tuan Hu. Ketika Liu Changfeng dan yang lainnya melihat keduanya datang, mereka berlutut dan menundukkan kepala. Huang Zhongshan mengangkat tangannya dan bertanya dengan ringan kepada Huang Dewu, "Dewu, siapa yang membunuh keluarga Huangku? Siapa yang membunuh keluarga Huku?" Hu Yunsong juga bertanya dengan enteng. "Ini orang gila tua ini." Huang Dewu menunjuk Pui Gua yang sedang minum. Huang Zhongshan dan Hu Yunsong memandang Pui Gua secara bersamaan. Namun, yang membuat mereka bingung adalah mereka tidak dapat merasakan kultivasi Pui Gua sama sekali. Bab 885. Namun, Huang Zhongshan dan Hu Yunsong tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimana jika orang gila tua ini memiliki kekuatan? Dua abadi besar ada di sini, badai macam apa yang bisa dibuat oleh orang gila tua ini? Orang gila yang berani membunuh keluarga Huang saya, apakah Anda tahu kejahatannya? Huang Zhongshan berteriak dengan dingin. Orang tua gila, jangan berlutut ketika kamu melihat Bendaxian. Hu Yunsong juga berteriak. Hah! Pui Gua menghela nafas panjang alkohol, dan kemudian berkata, "Huang Pizi, rubah tua, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu sudah dewasa." Mendengar suara ini, Huang Zhongshan dan Hu Yunsong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Entah bagaimana, mereka mengira suara itu familiar, tetapi untuk sementara mereka tidak dapat mengingat siapa itu. "Tuan, orang ini berani memanggilmu begitu, terlalu lancang," teriak Huang Dewu keras. "Kakek, orang gila tua ini sangat arogan barusan. Dia juga mengatakan bahwa kamu dan Nyonya Huang harus berlutut padanya ketika mereka melihatnya. Dia sama sekali tidak menganggap mereka berdua serius." Hu Maolin juga mulai menambahkan bahan bakar untuk kecemburuannya. "Siapa kamu? Jangan menoleh untuk membiarkan Bendaxian melihat." Huang Zhongshan mendengus. "Jika kamu ingin Bendaxian berlutut untukmu, itu juga tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi ini." Hu Yunsong juga berteriak dengan suara keras. "Huang Pizi, rubah tua, kamu semakin tua, bukankah ingatanmu buruk, bahkan aku lupa." Pui Gua perlahan menoleh dan menyeringai pada mereka berdua. Namun, ketika mereka melihat wajah Pui Gua, mereka berdua menggigil, pikiran mereka berdengung, dan mereka menjadi kosong. Itu dia. Itu dia. Mereka semua terlalu akrab dengan Pui Gua. 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika mereka berdua bepergian ke luar negeri, mereka menemukan tempat yang sangat baik untuk berlatih dengan energi spiritual yang melimpah. Tapi siapa tahu, tempat kultivasi itu sudah ada masternya, dan masternya adalah Pui Gua. Pada saat itu, mereka secara alami tidak mau ketinggalan tempat kultivasi ini, jadi mereka bertengkar dengan Pui Gua. Tapi saya tidak menyangka bahwa Pui Gua terlalu kuat, bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan lawan Pui Gua, dan mereka terluka parah. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka melarikan diri dengan liar, tetapi Pui Gua, seorang tua gila, mengejar dan membunuh mereka selama 3 hari 3 malam, mengejar mereka dari selatan Cina ke utara. Tepat ketika mereka mengira mereka sudah mati, Pui Gua tiba-tiba menjawab telepon dan pergi, yang menyelamatkan hidup mereka. Namun, kejadian itu juga terukir di hati mereka, dan mereka merasakan ketakutan yang tersisa setiap kali mereka memikirkannya. Tapi siapa tahu, setelah 7 atau 8 tahun, mereka benar-benar bertemu lagi dengan si tua gila ini. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak takut? Jika mereka tidak melihat orang-orang mereka sendiri di sini, mereka semua ingin berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, Liu Changfeng dan yang lainnya melihat Huang Zhongshan dan Hu Yunsong berdiri di sana dengan linglung, wajah mereka suram dan tidak pasti, yang sangat aneh. "Kakek, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak membunuh orang gila tua ini?" Huang Dewu tampak bingung. "Kakek, orang gila tua ini sombong, kamu harus memberinya warna. Beritahu dia bahwa keluarga Hu kita tidak mudah dipusingkan." Hu Maolin juga berkata dengan arogan. "Diam." Huang Zhongshan dan Hu Yunsong keduanya meledak minum pada saat yang sama, dan kemudian melambaikan tangan mereka dan menamparkan wajah Huang Dewu dan Hu Maolin, langsung menjatuhkan mereka ke tanah. "Tuan, Anda adalah..." Huang Dewu menutupi wajahnya dan tertegun. "Kakek, mengapa kamu memukuliku? Bukankah kamu seharusnya memukuli orang gila tua ini?" Hu Maolin menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih. Liu Changfeng dan keluarga Liu juga tercengang, tidak mengerti apa situasinya. Ketika kedua lelaki tua itu datang, mereka tidak melakukan apapun pada orang gila tua ini, jadi mengapa mereka memukuli orang-orang mereka sendiri? Huang Zhongshan dan Hu Yunsong tercengang oleh kebencian, dan mereka tega membunuh Huang Dewu dan Hu Maolin. Baru saja, kedua orang ini mentransmisikan suara mereka dan hanya memberitahu mereka bahwa orang gila tua membunuh klan mereka dan meminta mereka untuk datang. Jika kedua orang ini menyebut nama orang gila tua ini, mereka tidak akan datang sama sekali. Tetapi sekarang mereka telah datang, dan jika mereka ingin pergi, itu tidak akan mudah.
Huang Zhongshan dan Hu Yunsong memelototi Huang Dewu dan Hu Maolin dengan sengit, dan mereka tidak berani tinggal di atap. Mereka segera menghilangkan tekanan dan napas mereka, melepaskan badan hukum yang sebenarnya, dan melompat dari atap. Setelah mendarat, mereka berdua tidak peduli dengan wajah dan martabat mereka langsung menghadap Pui Gua dan berlutut di tanah. Temui Pu Senior. Mereka berdua merangkak di tanah, kepala mereka menunduk dan tubuh mereka gemetar. Melihat adegan ini, Liu Changfeng, Huang Dewu, Hu Maolin dan yang lainnya tercengang dan terkejut, mereka pikir mereka terpesona. Ini tidak benar. Orang tua dari keluarga Huang dan orang tua dari keluarga Hu benar-benar berlutut pada orang tua gila ini. Apa yang kamu bercanda? Selalu ada orang lain yang berlutut di atas kedua lelaki tua itu, bagaimana mereka pernah melihat kedua lelaki tua itu berlutut di depan yang lain? Tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka harus mempercayainya. Kedua lelaki tua itu berlutut, dan sikap hormat ini seperti seorang pelayan yang melihat tuannya. Namun, Liu Changfeng dan yang lainnya juga kembali sadar. Saya khawatir, orang tua gila ini sangat kuat sehingga kedua wanita tua itu bahkan tidak punya ide untuk melawan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa rumor itu mungkin benar. 10 orang di Pendekar Pedang memang master kelas 1, dan mereka semua luar biasa. Mata Indah juga melebar, jelas terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Huang Zhongshan dan Hu Yunsong datang, akan ada pertempuran besar, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini akan terjadi? Pantas saja kakekku sangat tenang dari dulu hingga sekarang, ternyata semua ini ada di bawah kendalinya. Untuk beberapa saat, seluruh halaman menjadi sunyi. Pui Gua tersenyum, Huang Pizi, rubah tua, sepertinya kamu masih mengenalku. Huang Zhongshan tersenyum, Senior Pu, apa yang kamu bicarakan, bagaimana mungkin kami tidak mengenalmu? Hu Yunsong juga berkata dengan hormat, Senior Pu, saya tidak tahu apakah Anda ada di sini malam ini, ada apa? Pui Gua menyesap. Anggur, dan kemudian cemberut, keluarga Liu berkolusi dengan Tian Jimen untuk membuat masalah di dunia sekuler, membunuh banyak orang, ini membuat Tian Dao sangat tidak puas. Jadi, saya datang ke sini malam ini untuk memberikan peringatan kepada keluarga Liu, jangan berpikir untuk membalas dendam, dan jangan pergi ke dunia duniawi untuk membuat masalah. Tapi, siapa tahu, klan Anda benar-benar pergi untuk bergabung dengan keluarga Liu, dan kemudian pergi ke dunia biasa untuk membuat masalah dan membunuh orang. Jadi, saya benar-benar ingin tahu, apakah Anda benar-benar lelah hidup? Jika Anda benar-benar lelah hidup, lalu mengapa tidak aku menurunkan kalian bertiga? Hah? Huang Zhongshan sangat ketakutan sehingga dia menggigil, tidak, Pu Senior, kami tidak tahu sama sekali tentang ini. Hu Yunsong berkata dengan suara menangis, Pu Senior, jangan marah, ini semua aku. Anggota keluarga tidak tahu apa-apa, dan saya pasti akan mendisiplinkan mereka. Setelah berbicara, Hu Yunsong berteriak pada Hu Maolin, binatang buas, jangan berlutut. Plop. Hu Maolin berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa tidak menghormati seseorang yang bahkan kakeknya sendiri harus memperlakukannya dengan hormat? Dewu, apakah kamu mencoba membunuhku dan keluarga Huang kita? Huang Zhongshan meraung pada Huang Dewu dengan marah. Bab 886. Kakek, ini karena Liu Changfeng memohon bantuan kepadaku, makanya aku datang ke sini. Ini bukan urusanku, ini benar-benar bukan urusanku. Huang Dewu sangat ketakutan hingga dia hendak buang air kecil, Maliwer berlutut di tanah. Karena takut membuat lelaki tua itu tidak bahagia, lelaki tua itu langsung membunuhnya. Melihat Huang Zhongshan, Hu Yunsong, Huang Dewu, dan Hu Maolin semua berlutut, Liu Changfeng dan keluarga Liu tidak berani berdiri, jadi mereka semua berlutut. Senior Pu, jangan khawatir, saya akan dengan ketat menahan klan saya dan tidak pernah membiarkan mereka melakukan kesalahan. Huang Zhongshan dengan cepat membuat janji. Saya juga akan dengan ketat menahan klan saya, dan saya tidak akan pernah membuat masalah bagi para senior. Hu Yunsong dengan cepat bergema. Bagus sekali, karena kamu telah membuat janji, maka aku akan menyelamatkan nyawa kedua orang ini untuk saat ini. Pui Gua mengangguk, lalu berdiri, menatap Liu Changfeng, dan bertanya dengan ringan, Liu Changfeng, apakah kamu ingin mati atau hidup? Hidup, tentu saja kamu ingin hidup. Kepala Liu Changfeng menunduk, dahinya menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya menggigil. Pui Gua berkata lagi, karena kamu ingin hidup, maka beri aku ketenangan pikiran, mengerti? Mengerti. Liu Changfeng menjawab dengan cepat. Pui Gua mengangguk, lalu berkata kepada Ji Qianying, nak, ayo pergi. Ya, kakek Pu. Ji Qianying mengangguk, lalu pergi dari sini bersama Pui Gua. Sampai keduanya pergi, Huang Zhongshan dan Hu Yunsong menghela nafas lega dan berdiri perlahan. Dahi mereka tertutup butiran keringat, dan punggung mereka basah oleh keringat. Tuan, mengapa Anda begitu takut pada orang tua gila, senior tua itu? Huang Dewu bertanya dengan hati-hati. Hu Maolin juga memandang Hu Yunsong dan sangat bingung. Huang Zhongshan menghela nafas lega dan berkata, 7 atau 8 tahun yang lalu, Lao Hu dan saya bertengkar dengan Pu Senior. Pada saat itu, ketika Lao Hu dan saya bergabung, kami bukan lawan Pu Senior, dan kami bahkan dipukuli oleh Pu Senior. Dia terluka parah, dan butuh 2 tahun kultivasi untuk pulih sepenuhnya. Mendengar ini, semua orang tampak terkejut dan tidak percaya. Kedua tuan tua itu bergabung, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan orang gila tua itu. Seberapa kuat orang tua gila itu? Huang tua benar. Hu Yunsong mengangguk dan melanjutkan, dan, yang lebih penting, 7 atau 8 tahun yang lalu, meskipun Pu Senior sangat kuat, kami masih bisa merasakan napasnya. Tapi, sekarang, kami tidak bisa merasakannya sama sekali. Tidak ada aura dari tubuh Pu Senior. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Pu Senior telah meningkat lagi, dan telah meningkat lebih dari 1 bintang.
Bagaimana kita bisa bersaing dengan monster tua seperti itu? Hu Maolin dan yang lainnya tercengang ketika mendengarnya, itu adalah perasaan takut setelah beberapa saat. Untungnya, saya tidak terus menembak Pui Gua sekarang, jika tidak, mereka akan mati sejak lama. Huang Zhongshan mengangkat matanya untuk melihat Huang Dewu, dan berkata dengan dingin, Dewu, aku memperingatkanmu lagi, harap tenang di masa depan, beberapa hal tidak boleh dicampur. Ya, Pak Tua, aku ingat. Huang Dewu mengangguk lagi dan lagi. Kemudian, Huang Zhongshan menoleh untuk melihat Liu Changfeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Liu Changfeng, keluarga Liu Anda sedang mencari kematian, jangan tarik keluarga Huang kami ke dalam air. Jika ada waktu lain, saya tidak akan mengampuni Anda. Dewu, kita jalan. Karena itu, Huang Zhongshan pergi bersama Huang Dewu. Liu Changfeng, keluarga Liu Anda tidak tahan lagi. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda, jika Anda tidak ingin keluarga Liu Anda musnah, Anda harus jujur di masa depan. Hu Yunsong juga berkata dengan dingin, kemudian dia meninggalkan halaman bersama Hu Maolin. Sampai Huang Zhongshan dan keempatnya pergi, Liu Changfeng menarik napas dalam-dalam dan merosot ke tanah, wajahnya pucat, seolah-olah dia telah berusia 10 tahun. Patriark, apakah kita benar-benar tidak membalas dendam? Keluarga York dan keluarga Tang membunuh begitu banyak anggota klan kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ya, bahkan jika keluarga Huang dan keluarga Hu tidak melakukannya. Tidak membantu, jadi apa? Bukankah kita masih memiliki sekutu Tianjimen? Semua orang di keluarga Liu berteriak. Cukup. Liu. Changfeng meraung keras, dan berkata dengan suara yang mengejutkan, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang harus menyebutkan balas dendam lagi, dan jangan pergi ke keluarga York lagi. Kata keluarga dengan enggan. Apa lagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak menerima kelembutan? Liu Changfeng menghela nafas panjang, sekarang, pemegang pedang, telah campur tangan, jika kita berani mengacau lagi, aku khawatir keluarga Liu kita akan benar-benar dimusnahkan. Sikap orang tua terhadap orang tua gila dapat dilihat, orang gila tua itu benar-benar luar biasa. Selain itu, kami tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik top seperti itu di antara pembawa pedang. Oleh karena itu, Liu kami keluarga tidak bisa lagi melemparkan, saya tidak mampu untuk melemparkan. Jika Tianjimen ingin membalas dendam, biarkan mereka melaporkannya, dan keluarga Liu kami tidak bisa terlibat lagi. Saya sudah mengatakan ini, siapapun yang berani melanggar perintah saya akan dihukum berat. Setelah berbicara, Liu Changfeng berdiri dan terhuyung-huyung ke aula. Sekelompok anggota keluarga Liu menghela napas dalam-dalam, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekitar pukul 2:30 pagi. Harvey dan Tang Feiyan menonton film tengah malam dan kemudian pulang. Dalam perjalanan kembali ke York Jia Manor, Tang Feiyan, yang sedang duduk di kursi penumpang, memegang ponselnya, membolak-balik beberapa foto yang baru saja diambilnya, dan terkikik. Harvey melirik Tang Feiyan, apakah ini sangat lucu? Lucu saja. Tang Feiyan menunjuk ke foto di teleponnya dan berkata, lihat dirimu dan buat wajah, itu sangat jelek. Jelek. Saya pikir itu cukup tampan. Harvey menyeringai, ini kamu, tetapi kamu memiliki ekspresi kusam ketika mengambil gambar, seperti orang bodoh. Aku benci, kamu bodoh, sangat bodoh. Tang Feiyan dia sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya dan memukul Harvey untuk sementara waktu. Wanita itu menggerakkan tangannya tidak ringan atau berat, dan memukul Harvey dengan suara kaget. Harvey dengan cepat mengulurkan tangan, meraih tangan wanita itu, dan berkata, Feiyan, apakah kamu benar-benar tidak tahu seberapa berat tanganmu? Jika saya hanya orang biasa, saya khawatir saya akan dipukuli secara internal oleh Anda. Dulu sekali. Namun, Tang Feiyan tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi dengan cepat menarik tangannya dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Tang Feiyan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat, dan ada dua warna merah di wajahnya yang cantik. Entah bagaimana, selama Harvey menyentuhnya sekarang, dia merasa seperti tersengat listrik dan panik. Dia bahkan tidak tahu apa yang salah dengan dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar naksir bajingan kecil ini? Bagaimana ini mungkin? Bajingan kecil ini baru saja menghabiskan malam yang menyenangkan dengan dirinya sendiri, itu saja. Bahkan jika dia benar-benar menyukai bajingan kecil ini, itu jelas bukan jenis niat baik antara pria dan wanita, sama sekali tidak. Feiyan, ada apa denganmu? Harvey bertanya dengan aneh. Ah! Tang Feiyan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak apa-apa. Mobil itu sunyi lagi, dan suasananya sedikit aneh. Ada 10 menit penuh keheningan. Tang Feiyan menarik napas dalam-dalam, tenang, dan tersenyum lembut, bajingan kecil, terima kasih telah bersamaku malam ini, aku sangat bahagia. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah sebahagia hari ini. Bab 887. Itu tidak benar, Feiyan, ada puluhan ribu murid Tangmen, apakah tidak ada yang menemanimu? Harvey cemberut, aku tidak mengatakan itu, dengan statusmu di Tangmen, bukan itu yang kamu inginkan. Selama kamu singkatnya, pasti ada banyak orang yang akan menemanimu dan membawamu keluar untuk bermain. Ini berbeda. Tang Feiyan menggelengkan kepalanya, justru karena aku adalah tetua dari klan Tang yang semuanya murid-murid klan Tang menghormati saya dan takut kepada saya. Saya berhati-hati tentang segalanya, karena takut membuat saya tidak bahagia. Tetapi semakin mereka melakukan ini, semakin saya merasa tidak nyaman. Hanya Anda, yang tidak memperlakukan saya sebagai penatua dari klan Tang, bergaul dengan saya secara alami. Anda akan mengikuti visi Anda sendiri. Membantu saya membeli pakaian, dan memperbaiki topi merah muda untuk saya. Jika saya melakukan sesuatu yang salah, Anda akan memarahi saya, mengatakan hal yang salah, dan terus mengomel di telingaku.
Kamu tidak akan menjadi karena aku itu adalah tetua Tangmen yang sengaja menampungku dan membiarkanku. Jadi, aku tidak perlu memegangnya denganmu lagi. Jika aku tidak bahagia, aku kehilangan kesabaran. Ketika saya bahagia, saya tertawa tanpa perasaan. Dengan Anda bersama, saya merasa sangat santai dan bahagia. Bajingan kecil, dapatkah Anda mengerti apa yang saya maksud? Harvey pura-pura ketakutan dan berkata, ya Tuhan, aku hampir lupa bahwa kamu adalah penatua keempat dari Sekte Tang. Penatua keempat. Ada tempat di mana penerimaannya buruk malam ini, jadi tolong maafkan aku. Serius, jangan kasar, kata Tang Feiyan dengan marah. Harvey tersenyum lembut, Feiyan, aku mengerti semua yang kamu katakan. Singkatnya, tujuanku malam ini adalah membuatmu bahagia. Jika kamu bahagia, aku akan bahagia. Terima kasih, bajingan kecil, terima kasih telah memberiku malam yang tak terlupakan. Tang Feiyan menatap profil Harvey dan berkata dengan lembut. Terima kasih, tidak perlu. Harvey melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Feiyan, di masa depan, aku akan memperlakukanmu sebagai teman baik, bukan penatua. Jadi, jika kamu punya waktu masa depan, kamu bisa pergi ke Aurus Hills untuk menemukanmu. Aku akan bermain. Oke, itu yang kamu katakan. Tang Feiyan menyipitkan matanya, jika aku pergi mencarimu nanti, kamu harus menutupi semuanya. Tidak masalah. Harvey mengangguk dan tersenyum. Oh, aku sangat membencimu. Tang Feiyan melepas topinya, menggaruk rambutnya, dan berkata dengan murung, kamu sangat baik padaku, aku tidak tahan untuk kembali ke Tangmen. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kembali ke Zonghai, dan kamu akan mendukungku. Ayo. Hah. Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tidak, ini tidak mungkin, jika aku menculikmu, puluhan ribu murid Tangmen pasti akan bertarung. Bersamaku. Puci. Tang Feiyan benar-benar bertahan, dia tidak bisa berhenti tertawa, dan matanya yang indah berubah menjadi bulan sabit dengan tawa. Bajingan kecil, kamu terlalu lucu, tidak heran gadis-gadis kecil itu tertipu olehmu, kata Tang Feiyan. Apa yang berkedip-kedip? Harvey membelai gaya rambutnya, apakah kamu tahu bahwa ini disebut pesona kepribadian? Hahaha. Tang Feiyan menutupi perutnya dan tersenyum, bersandar ke depan dan ke belakang, seperti gadis kecil, tanpa gambar apapun. Harvey melirik Tang Feiyan, dan sudut mulutnya sedikit naik. Betapa bagusnya jika waktu bahagia seperti itu berlangsung sedikit lebih lama. Pukul 4 pagi. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Seni bela diri kuno. Ini adalah dunia yang benar-benar terisolasi dari seluruh dunia, di mana ada banyak sekte, dan semua orang memupuk seni bela diri. Meskipun dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler ada di Cina, tetapi karena penghalang, kedua antarmuka tidak saling mengganggu. Tentu saja, dengan perkembangan zaman, dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler juga mulai berkomunikasi satu sama lain. Beberapa orang dari dunia seni bela diri kuno datang ke dunia sekuler untuk mendirikan aula seni bela diri dan memperkenalkan beberapa produk teknologi tinggi, dan beberapa orang dari dunia sekuler pergi ke dunia seni bela diri kuno untuk menyembah sekte untuk berlatih seni bela diri. Terutama dalam 20 tahun terakhir, Dewa Pedang dan pejabat tingkat tinggi Senzu telah mencapai kesepakatan dengan suara bulat dan mulai menghidupkan kembali seni bela diri kuno, sehingga pertukaran antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler menjadi semakin dekat. Tentu saja, karena kendala beberapa aturan dan peraturan, pertukaran antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler umumnya sangat harmonis. Namun, karena dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler telah terisolasi selama bertahun-tahun, ada perbedaan budaya dan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, sehingga sulit bagi dua antarmuka untuk bergaul sepenuhnya dan harmonis sekaligus. Oleh karena itu, seringkali ada beberapa pejuang dengan motif tersembunyi yang akan pergi ke dunia sekuler untuk membuat masalah. Namun, karena ada Dewa Pedang sebelumnya, dan sekarang ada batasan pemegang pedang, jadi tidak ada masalah besar. Di barat daya dunia seni bela diri kuno, ada lebih dari 10 km pegunungan tinggi yang terhubung. Ada bangunan kuno di gunung, yang cerdik dan megah. Dan inilah cabang Wuhoumen, tempat Tianjimen berada. Di kaki gunung, ada banyak murid Tianjimen yang menjaga dan berpatroli, dan keamanannya sangat ketat. Pada saat ini, ada dua sosok, dari kejauhan, menembus kegelapan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun kedua sosok ini tampaknya berjalan sangat lambat, setiap langkah dapat menempuh jarak 100 meter. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, dua sosok muncul di kaki gunung. Bulan yang memudar di langit memancarkan cahaya dingin, dan Anda dapat dengan jelas melihat wajah keduanya. Salah satunya, mengenakan gaun hitam panjang, tinggi dan lurus, dengan penggaris hitam besar di punggungnya, dan ekspresinya tegas. Orang lain, dalam gaun putih, kurus dan tinggi, dengan wajah tampan dan temperamen yang elegan, tampak seperti seorang guru. Dan mereka berdua tidak terlihat terlalu tua, mereka terlihat seperti berusia 30-an. Kemunculan tiba-tiba kedua orang ini langsung menarik perhatian para murid Tianjimen. Siapa? Berhenti. Ini adalah gerbang rahasia surgawi, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Lusinan murid yang mengenakan gaun gosip putih dan memegang pedang panjang bergegas, menghalangi mereka berdua. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dengan bas, dia mengeluarkan penggaris raksasa hitam dan melambaikannya ke depan. Desir. Penguasa raksasa diayunkan, dan ledakan hitam itu tampaknya tersapu oleh api neraka. Dimanapun api yang meledak itu tersapu, cabang-cabang dan rerumputan yang mati semuanya terbakar menjadi abu, dan bahkan tanahnya pun terbakar sampai gelap gulita. Tanda hubung. Jeritan melengking terdengar, dan segera berhenti. Ketika api yang meledak menghilang, saya melihat bahwa setengah dari murid sekte rahasia surgawi yang menghalangi bagian depan semuanya dibakar menjadi arang, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati.
Apakah kamu masih ingin menghalangi jalan kami? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan dingin. Setengah sisa murid Tianjimen terkejut pada awalnya, dan kemudian meledak menjadi marah. Sombong, beraninya kamu membunuh orang-orang di Sekte Rahasia Surgawiku. Ambil kedua orang ini dan serahkan kepada wakil kepala. Dengan mengatakan itu, 20 atau lebih murid Tianjimen yang tersisa bergegas menuju pria berbaju hitam dan pria berbaju putih. Mencari kematian. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan dingin, lengan kanannya bergetar, dan penguasa raksasa di tangannya bahkan menebas. Detik berikutnya. Kepulan. Darah memercik, dan lebih dari 20 kepala naik ke langit. Di tanah, lebih dari 20 mayat hangus jatuh. Pria berbaju putih mendecakkan lidahnya dan berkata, "Du tua, kamu terlalu kejam, kamu bersalah atas dosa. Oke, jangan berpura-pura lembut di depanku, kita adalah orang yang sama." Pria berbaju hitam menjawab dengan dingin lalu dia berkata, "Berhenti bicara omong kosong, naik gunung." Pria berbaju putih itu mengangguk sambil tersenyum, lalu mengikuti pria berbaju hitam itu menuju gunung. Namun, karena ada banyak gerakan di kaki gunung sekarang, sebelum mereka berdua mencapai tengah gunung, sejumlah besar murid dari Sekte Rahasia Surgawi bergegas, berjumlah ratusan. Bab 888. Pria berbaju hitam cemberut dan berkata, "Lao Ling, bukankah kamu mengatakan bahwa aku kejam? Ayo, orang-orang ini diserahkan kepadamu. Kamu bajingan, pikiranmu terlalu kecil." Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Oke, saya akan menembak, Anda bisa menonton saja." Setelah mengatakan itu, pria berbaju putih itu menginjak tanah, dan gelombang agung meletus. Panjang. Seluruh gunung bergetar. Jubah putih pria berbaju putih berkibar tertiup angin, dan poni di dahinya juga tertiup angin. Momentum seluruh orang telah sepenuhnya berubah, dan itu supranatural dan halus, seperti abadi. Pada saat ini, di bawah kaki pria berbaju putih, cahaya biru samar melintas, membentuk papan catur biru besar. Langit dan bumi adalah catur, semua makhluk hidup adalah anak laki-laki. Saya lebih suka menjadi pemain catur daripada papan catur. Langit dan serangan tentara. Bumi papan catur. Ledakan. Satu jatuh. Dalam radius beberapa mil, itu bergetar. Seluruh papan catur tampaknya diaktifkan dalam sekejap, dan cahaya biru yang menyilaukan meletus. Segera setelah itu, dalam radius beberapa ribu meter, tampaknya ada kuda besi emas, dan suara genderang perang dipukul. Suara apa? Dari mana datangnya suara perkelahian ini? Ada apa dengan orang ini? Ini terlalu aneh. Lagi pula, itu hanya gerakan yang disebabkan oleh pria berbaju putih tadi, serta tekanan dan aura yang meletus, yang telah membuat mereka takut. Namun, jangan menunggu sampai mereka memikirkannya. Tiba-tiba, di langit ke segala arah, di tanah, hua-guang biru samar memadatkan ribuan tentara yang mengenakan baju besi dan memegang pedang dan tombak. Ribuan tentara ini langsung mengepung ratusan murid Tianjimen. Ini, apa-apaan? Ini, latihan macam apa yang dilakukan orang ini? Apakah ini formasi? Mengapa berbeda? Para prajurit yang penuh sesak gemetar di mana-mana. Bunuh. Pria berbaju putih itu melambaikan tangannya dengan lembut dan berteriak kaget. Segera, ribuan tentara bergegas menuju murid-murid Tianjimen ini. Serangan balik. Serangan balik. Seorang murid terkemuka Tianjimen berteriak keras. Karena itu, semua murid Tianjimen mulai melawan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah para prajurit ini muncul terus-menerus, dan mereka tidak bisa dihilangkan sama sekali. Escape, escape. Jeritan, raungan, dan ratapan terdengar di bawah langit malam. Kurang dari setengah menit. Tempat itu menjadi sunyi. Saya melihat ratusan murid Tianjimen, tidak ada yang selamat, semuanya jatuh ke genangan darah. Terlalu lemah, bahkan dengan kekuatan kecil ini, berani melanggar batasan kita dan berlari ke dunia biasa untuk membuat masalah. Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri? Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu melambaikan tangannya. Papan catur di bawah kakinya menghilang, dan semua prajurit biru menghilang. Siapa tahu? Pria berbaju hitam mengangkat bahu, ayo pergi, yang lebih penting adalah menyelesaikan tugas dengan cepat. Pria berbaju putih itu mengangguk, lalu mengikuti pria berbaju hitam itu dan melanjutkan mendaki gunung. Pada saat ini, di gunung, aula-aula utama Tianjimen. Aulanya megah dan megah. Ada banyak orang yang duduk di dalam, membicarakan banyak hal. Di kursi depan duduk seorang pria parubaya mengenakan jubah gosip merah menyala, dengan sosok agung dan wajah dengan karakter Cina. Pria parubaya ini bukan dari Tianjimen, tetapi salah satu dari 9 duta besar Wuhoumen, Qilianshi, Zugeyan. Duduk di sebelah kirinya adalah seorang pria parubaya dengan sosok ramping dan wajah kurus dalam jubah gosip hitam. Pria parubaya ini adalah wakil kepala Tianjimen, Pei Tonghai. Di sebelah kanan Zugeyan duduk dua orang tua gemuk dan kurus, mereka adalah tetua ketiga Tianjimen, Xiao Wanshan, dan tetua keempat, Feng Tianzeng. Duduk di bawah adalah pejabat tingkat tinggi Tianjimen dan murid-murid yang dibawa Zugeyan dari Wuhoumen. Qilianshi, beginilah situasinya. Keluarga York dan Sekte Tang di dunia sekuler benar-benar menipu orang. Mereka sama sekali tidak memandang Tianjimen kami. Sekte Master Situ, Penatua He, dan banyak murid kami Tianjimen. Mereka semua mati di tangan mereka. Kami juga meminta Sekte Wuhou untuk mendapatkan keadilan bagi kami. Pei Tonghai berkata dengan kemarahan yang benar. Xiao Wanshan mendengus dingin, meminta keadilan saja tidak cukup. Situ dan saudara kelima tidak bisa mati sia-sia, kita harus membalas dendam dan membayar hutang dengan darah. Balas dendam. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Murid Tianjimen semua marah dan berteriak dengan tangan terangkat. Diam. Zugeyan mengangkat tangannya dan berteriak keras. Kerumunan.
Terdiam dalam sekejap. Zhuge Yan mengerutkan kening dan berkata, jika Anda hanya berurusan dengan keluarga York di dunia sekuler, itu akan mudah. Namun, tidak mudah untuk berurusan dengan Sekte Tang. Meskipun Tangmen berada di dunia sekuler, kekuatan keseluruhan mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada banyak sekte dalam di dunia seni bela diri kuno. Selain itu, selain Tangmen, ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Apa masalahnya? Pei Tonghai bertanya dengan cepat. Tentu saja, pemegang pedang, penegak hukum di Cina. Zhuge Yan menjawab dengan suara yang dalam, dan kemudian melanjutkan. Kamu harus tahu bahwa pembawa pedang awalnya diciptakan oleh Dewa Pedang. Dikatakan bahwa ketika Dewa Pedang melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dia menemukan 10 master top dan mendirikan penangan pedang. Tugas pengguna pedang adalah menjaga Shenzhou dan melindungi rakyatnya. Kedua, itu untuk menahan dunia seni bela diri kuno dan mencegah para pejuang dari dunia seni bela diri kuno berlari ke dunia sekuler untuk menyebabkan kekacauan. Jika kita ingin membalas dendam dari Sekte Tang dan keluarga York di dunia biasa, kita pasti akan menjadi sasaran pembawa pedang. Qilianshi, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Pei Tonghai tertawa dan berkata, bahkan jika pembawa pedang benar-benar didirikan oleh Dewa Pedang, lalu bagaimana? Bagaimanapun, pendekar tidak dapat mewakili Dewa Pedang, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menekan semua seni bela diri dan keluarga di dunia seni bela diri kuno. Terlebih lagi, sekarang Dewa Pedang telah menghilang selama bertahun-tahun, siapa yang tahu kemana dia pergi? Saat ini, alasan mengapa sekte besar mempertahankan jalannya sendiri adalah prestise Dewa Pedang, bukan pengekangan pemegang pedang. Wakil Kepala Pei benar. Feng Tianzeng mengambil alih kata-kata, Qilianshi, saya tidak puas dengan Anda, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar seni bela diri di dunia seni bela diri kuno tidak menganggap serius pemegang pedang, sama sekali. Jika para pejuang dunia seni bela diri kuno benar-benar ingin pergi ke dunia biasa, dapatkah 10 orang yang mengandalkan pemegang pedang dapat mengendalikannya? Selain itu, kami di sini bukan untuk membuat masalah di dunia biasa kali ini, tetapi hanya untuk membalas dendam. Bahkan jika pembawa pedang ingin mengendalikan kita, mereka tidak bisa. Sungai dan danau memiliki dendam terhadap sungai dan danau, dan semua orang memahami kebenaran ini. Zhuge Yan memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan keras. Oke, karena semua orang mendukung balas dendam, saya akan mendiskusikannya dengan kepala setelah saya kembali. Singkatnya, mereka yang berani menggertak Sekte Wuhou kita harus menanggung murka Sekte Wuhou kita. Tapi pada saat ini, lama. Seluruh aula bergetar. Apa yang terjadi? Itu gemetar sekarang, mengapa gemetar sekarang? Mungkinkah ada master yang bertarung di dekat gerbang rahasia surgawi kita? Pei Tonghai berkata dengan curiga. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah suara tergesa-gesa datang dari luar pintu. Wakil pemimpin sekte, ada yang tidak beres. Segera setelah itu, saya melihat seorang murid Tianjimen yang berlumuran darah tersandung masuk. Bab 889. Pei Tonghai mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, apa yang membuatmu panik? Katakan, apa yang terjadi? Zhuge Yan dan yang lainnya juga melihat dengan ekspresi bingung. Murid Tianjimen ini berlutut dengan satu lutut dan menjawab dengan hormat, Wakil Kepala, seseorang telah datang ke gunung sekarang, dan sampai sekarang, ratusan murid kita telah terbunuh. Pria, kamu benar-benar berani. Wajah Pei Tonghai tenggelam, dan dia bertanya dengan keras, kamu berasal dari sekte mana? Berapa banyak orang yang datang? Pei Tonghai bertanya lagi. 2 orang. Jawab murid Tianjimen. Apa? 2 orang. Pei Tonghai tampak terkejut, apakah kamu bercanda? 2 orang dapat membunuh kita di gunung. Zhuge Yan, Xiao Wanshan dan yang lainnya juga tampak tidak percaya. Lagi pula, mereka tidak bisa lebih jelas. Dari kaki gunung hingga puncak gunung, setidaknya ada lebih dari 1000 murid yang menjaganya. Tidak diragukan lagi fantasi ingin membunuh gunung hanya dengan 2 orang. Kecuali jika itu adalah master di beberapa sekte, atau monster tua datang, itu bisa dilakukan. Wakil Kepala, apa yang saya katakan itu benar, hanya ada 2 orang. Murid Tianjimen dengan cepat menjelaskan. Sepertinya dia tidak berbohong. Jika hanya ada 2 dari mereka, itu mungkin senior tua dari sekte tertentu. Zhuge Yan mengangkat tangannya, lalu menatap Pei Tonghai dan bertanya, Pei Tua, kamu apakah Tianjimen memiliki hubungan buruk dengan sekte lain selama ini? Pei Tonghai menggelengkan kepalanya, kecuali untuk konflik antara sekte Tang dan keluarga York di dunia sekuler, kami tidak memiliki hubungan buruk dengan sekte lain baru-baru ini. Aneh, mungkinkah monster tua dari sekte Tang membunuh mereka? Zhuge Yan mengerutkan kening, ayo pergi, mari kita keluar dan melihat-lihat. Oke. Pei Tonghai mengangguk, lalu berjalan keluar dari aula utama bersama orang-orang. Di luar aula utama adalah alun-alun besar. Alun-alun diukir dengan diagram gosip. Ada pilar batu berdiri di sekitar alun-alun. Beberapa rune aneh diukir di pilar batu, dan rahasia sihir Kimen terungkap di mana-mana. Namun, saat Zhuge Yan, Pei Tonghai dan yang lainnya berjalan keluar dari aula utama. Tanda hubung. Satu demi satu jeritan melengking datang dari kejauhan. Segera setelah itu, para murid Tianjimen terbang seperti karung pasir dan jatuh dengan keras di alun-alun. Murid-murid Tianjimen ini semuanya terluka parah, beberapa mengalami patah tangan dan kaki, dan beberapa mengalami luka bakar yang luas di tubuh mereka. Mata Zhuge Yan, Pei Tonghai dan yang lainnya dingin, dan alis mereka menyatu. Jangan ke sini, keluar. Suara ketakutan juga masuk. Zhuge Yan, Pei Tonghai dan yang lainnya semua melihat ke atas. Saya melihat bahwa pada saat ini, 5 atau 600 murid Tianjimen mundur ke alun-alun selangkah demi selangkah dari gerbang gunung di luar. Di depan 5 atau 600 orang, 2 pria berjalan dengan ekspresi tenang.
Setiap kali kedua pria itu maju selangkah, mereka mundur selangkah. Satu persatu menggigil, tidak berani mendekat sama sekali. Tidak mungkin, dua pria di depan mereka terlalu menakutkan, dan lebih dari 500 murid telah mati di tangan mereka. Bahkan jika mereka melihat lebih banyak hidup dan mati, mereka juga merasa takut. Kedua orang ini hanya membunuh orang tanpa berkedip, dan memperlakukan kehidupan manusia seperti master. Siapa yang datang? Daftar. Pei Tonghai berteriak, dan berjalan bersama semua orang. Murid-murid Tianjimen memberi jalan satu demi satu. Saya Du Yunfan, dari pembawa pedang, dengan nama sandi Changlong. Pria berbaju hitam itu menjawab dengan keras dan langsung melaporkan namanya. Nama saya Ling Xiao, saya berasal dari penangan pedang, dengan nama sandi, penangan catur. Pria berbaju putih itu menjawab dengan ringan. Du Yunfan, Ling Xiao. Zhuge Yan menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, aku tidak menyangka bahwa pengguna pedang peringkat 8 dan 6 di antara pengguna pedang akan datang, mereka benar-benar langka. Jadi, ini keduanya adalah Du Yunfan, Changlong peringkat 8, dan pecatur peringkat ke-6 Ling Xiao. Mata Pei Tonghai berkedip dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua, sebagai petugas penegak hukum di Tiongkok, jangan lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan datang ke Tianjimenku untuk membuat masalah, mengapa? Wakil Kepala Pei, katamu apa? Ling Xiao tersenyum ringan, kamu Tianjimen berkolusi dengan keluarga Liu di timur laut, membuat masalah di dunia sekuler, membunuh orang sesuka hati, sangat mengganggu stabilitas dunia sekuler. Kami di sini kali ini hanya untuk mengingatkanmu Tianjimen bahwa ada beberapa hal. Jangan lakukan itu terlalu banyak, jangan sampai itu menyebabkan bencana. Bencana. Kamu bahkan bisa mengatakan kata-kata besar seperti itu, tidakkah kamu takut menunjukkan lidahmu? Pei Tonghai mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir, dengan hanya Anda berdua, kami dapat menghancurkan Tianjimen kami? Apakah Anda bercanda? Tianjimen kami bukanlah sekte kecil, tetapi salah satu dari 8 sekte, cabang Wuhumen. Tetapi Anda berani mengatakan bahwa Anda akan menghancurkan kami. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Xiao Wanshan, Feng Tianzeng dan yang lainnya juga mencibir lagi dan lagi, berpikir bahwa Ling Xiao dan Du Yunfan ada di sini hanya untuk tertawa. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku cukup untuk menghancurkan pintu rahasiamu. Puff. Hahaha. Kau dengar itu? Orang ini berkata bahwa menghancurkan sekte misteri surgawi kita sudah cukup baginya saja. Dari mana kegilaan ini berasal? Apakah menurutmu ini bisa menakuti kita? Biarkan saya memberitahu Anda, murid sekte rahasia surgawi kami tidak takut. Betapa konyolnya. Memang benar bahwa penangan pedang didirikan oleh Dewa Pedang, tetapi tidak ada dari kalian yang bisa menggantikan Dewa Pedang. Sekelompok murid Tianjimen tertawa terbahak-bahak, memandang Ling Xiao seperti orang bodoh atau gila. Tuan Ling, jangan terlalu banyak bercanda. Zhuge Yan tidak bisa mendengarkan lagi dan berdiri. Siapa kamu? Ling Xiao bertanya dengan curiga. Saya klan Wuhou, salah satu dari 9 duta besar, utusan Cilian, Zhuge Yan. Zhuge Yan dengan bangga memperkenalkan dirinya. Maaf, aku tahu kepalamu, tapi aku tidak mengenalmu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Kamu. Zhuge Yan tersipu, merasa sangat malu. Dia memperkenalkan dirinya, tetapi orang ini mengatakan dia tidak mengenalnya. Ini jelas disengaja. Oke, bukan omong kosong. Katakan. Ling Xiao melambaikan tangannya, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu sekarang. Apakah kamu masih berencana untuk pergi ke dunia biasa untuk membalas dendam dari Sekte Tang dan keluarga York? Bukankah ini omong kosong? Sekte Tang dan keluarga York membunuh kepala dan tetua Sekte Tianji saya, ada pembalasan yang dalam di lautan darah, dan itu harus dibalaskan. Tianjimen tingkat tinggi berteriak keras. Kirim dia di jalan. Ling Xiao berkata kepada Du Yunfan. Du Yunfan tidak ragu-ragu, lengan kanannya bergetar hebat, dan penguasa raksasa di tangannya menebas secara vertikal. Desir. Sebuah ledakan hitam melintas. Dentang. Ah. Tanda pisah. Ketika Du Yunfan menghancurkan penggaris raksasa di tangannya ke tanah, jeritan ketakutan terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan mereka tidak bisa menahan gemetar, udara dingin mengalir langsung ke dahi mereka dari telapak kaki mereka. Saya melihat bahwa seluruh orang di puncak Tianjimen terbelah dua dan jatuh dalam genangan darah. Bab 890